Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Matematika Sekolah SMP atau MTS yang diampu oleh Ibu Dr. Randus Parhaini Andriani MPD dengan tema sistem persamaan linear 2 variabel dan persamaan kuadrat. Sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan 2 variabel SPLDV merupakan suatu sistem yang terdiri atas 2 variabel linear. Persamaan linear yang punya 2 variabel. Dalam SPLDF biasanya melibatkan 2 persamaan dengan 2 variabel. Bentuk umum dari persamaan linear sebagai berikut. AX plus BY sama dengan C. Metode penyelesaian. 1. Metode substitusi. Contoh, tentukanlah nilai X dan Y dari persamaan 2X plus 3Y sama dengan 8 persamaan 1, 3X plus Y sama dengan 5 persamaan 2. Penyelesaiannya menggunakan metode substitusi. A. Langkah 1. Mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk Y sama dengan AX plus C. Di sini kita mengubah persamaan 2 ke bentuk tersebut menjadi 3Y plus Y sama dengan 5 sehingga Y sama dengan 5 min X 3Y. B. Langkah 2. Substitusi Y sama dengan 5 min 3X ke persamaan 2X plus 3Y sama dengan 8 menjadi 2X plus 3 dalam kurung 5 min 3X sama dengan 8 sehingga 2X plus 15 min 9X sama dengan 8, 2X min 9X sama dengan 8 min 15, min 7X sama dengan min 7, X sama dengan min 7 per 7 sama dengan 1. C. Substitusi nilai X sama dengan 1 ke persamaan 2 yaitu 3X plus Y sama dengan 5 sehingga 3 dalam kurung 1 plus Y sama dengan 5 3 plus Y sama dengan 5 Y sama dengan 5 min 3 sehingga Y sama dengan 2 maka nilai X dan Y adalah 1 dan 2. Yang kedua, metode eliminasi. Contoh, tentukan nilai X dan Y dari persamaan 2X plus 3Y sama dengan 8 persamaan 1 dan 3X plus Y sama dengan 5 persamaan 2. A. Langkah 1. Menyamakan salah satu koefisien dari variabel X atau Y dari kedua persamaan tersebut dengan cara mengalihkan konstanta yang sesuai. 2X plus 3Y sama dengan 8. Jadi pada persamaan 1 ini dikalikan 1 maka 2X dikali 1 sama dengan 2X dan 3Y dikali 1 sama dengan 3Y dan 8 dikali 1 sama dengan 8. Maka hasilnya 2 sama yaitu 2X plus 3Y sama dengan 8. Dan pada persamaan yang kedua 3X plus Y sama dengan 5. Jadi pada persamaan yang kedua ini dikalikan 3 maka 3X dikali 3 sama dengan 9X dan Y dikali 3 sama dengan 3Y dan 5 dikali 3 sama dengan 15. B. Langkah 2. Hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama. Lakukan hal yang sama. Sama seperti di atas, pada persamaan 1 dikalikan 1 maka hasilnya sama dengan yaitu 2X plus 3Y sama dengan 8. Dan pada persamaan yang kedua 3X plus Y sama dengan 5 dikalikan 3 pada persamaan yang kedua maka hasilnya sama seperti yang telah disebutkan tadi. Dan untuk mendapatkan hasilnya jadi 2X ini dikurangi 9X maka hasilnya min 7X karena
3Y dikurangi 3Y hasilnya 0 maka tidak dituliskan, dan 8 dikurangi 15 sama dengan min 7. Jadi karena 7 per 7 maka hasilnya X sama dengan 1. C. Langkah 3. Lakukan hal yang sama untuk menentukan nilai Y. Sama seperti yang telah disebutkan di atas tadi. 2X plus 3Y sama dengan 8. Karena persamaan yang pertama dikalikan 3, maka 2 dikali 3, 2X dikali 3 sama dengan 6X, dan 3Y dikali 3 sama dengan 9Y, dan 8 dikali 3 sama dengan 24. Maka hasilnya 6X plus 9Y sama dengan 24. Pada persamaan yang kedua, 3X plus Y sama dengan 5 dikali 2, jadi 3X kali 2 6, dan Y dikali 2 sama dengan 2Y. 5 dikali 2 sama dengan 10, maka hasilnya 6X plus 2Y sama dengan 10. Sama seperti yang di atas, untuk mendapatkan hasilnya kita kurangi 6X dikurangi 6X sama dengan 0 maka tidak dituliskan, dan 9Y dikurangi 2 sama dengan 7Y. 24 dikurangi 10 sama dengan 14. Jadi 14 per 7 hasilnya Y sama dengan 2. Maka nilai X dan Y adalah 1 dan 2. Metode gabungan. Contoh 2X plus 3Y sama dengan 8 persamaan 1, dan 3X plus Y sama dengan 5 persamaan 2. Langkah 1. Eliminasi kedua persamaan. 2X plus 3Y sama dengan 8 persamaan 1 dikalikan 1. Jadi hasilnya sama seperti yang di ruas kiri. Dan untuk persamaan yang kedua, 3X plus Y sama dengan 5 dikalikan 3, maka 3X kali 3 sama dengan 9X, Y dikali 3 sama dengan 3Y, 5 dikali 3 sama dengan 15. Untuk menentukan hasilnya sama dengan 2 dikurangi 2X dikurangi 9X sama dengan min 7X, 3Y dikurangi 3Y menghasilkan 0, dan 8 dikurangi 15 sama dengan min 7, jadi min 7 per min 7 hasilnya X sama dengan 1. Langkah kedua, substitusi nilai X. X sama dengan 1 ke persamaan 2, sehingga 3 dalam kurung 1 plus Y sama dengan 5. 3X plus Y, 3 plus Y sama dengan 5, sehingga Y sama dengan 5 min 3 sama dengan 2. Maka nilai X dan Y adalah 1 dan 2. Nah, saya akan melanjutkan pemateri yang kedua dari 3 pemateri yang akan menyampaikan pada kesempatan kali ini. Yang selanjutnya yang keempat, metode grafik. Contohnya 2X plus 3Y sama dengan 8 vers 1, dan 3X plus Y sama dengan 5 vers 2. Tentukan nilai X dan Y. Langkah 1 untuk menyelesaikan contoh metode grafik di atas ini, menggambar kedua grafik dan menentukan titik potong pada kedua sumbu X dan Y dari dua persamaan. Persamaan 2X plus 3Y sama dengan 8, persamaan 3X plus Y sama dengan 5. Nah, di sini kita jabarkan seperti yang ini, seperti yang persamaan yang dua ini. Nah, selanjutnya pada gambar garis lurus untuk kedua persamaan linier dalam bidang kartesius. Tentukan titik potongnya, tentukan grafiknya. Nah, seperti ini. Yang ini dan yang ini.
Nah, selanjutnya contoh SPLDP dalam bentuk variabel. Seorang tukang parkir mendapatkan uang sebesar Rp17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor, sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor ia mendapatkan 18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang ia peroleh adalah penyelesaiannya. Misalkan X mobil dan Y motor. Diketahui 20 mobil dan 30 motor, maka didapatkan persamaan 3X plus 5Y sama dengan 17.000. 17.000 ini dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Sedangkan yang 4X plus 2Y ini 18.000. 18.000 ini diambil dari 4 buah mobil dan 2 buah motor. Penyelesaiannya eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita selesaikan persamaannya dan kemudian sumbu nilai Y ke per 1. Seperti ini, 3X plus 5Y sama dengan 17.000. 3X plus 5Y buka kurung 1000 tutup kurung sama dengan 17.000. 3X plus 5.000 sama dengan 17.000 sama dengan 17.000. 3X sama dengan 12.000. X sama dengan 40.000. Maka untuk 20X plus 30Y sama dengan 20 jika dan hanya jika buka kurung 4.000 tutup kurung plus 30 buka kurung 1.000 tutup kurung sama dengan 80.000 ditambah dengan 30.000 jadinya 110.000. Yang selanjutnya, persamaan kodrat. Persamaan kodrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai perangkat tertinggi 2. Terdapat 3 metode dalam mencari akar kodrat dari AX kodrat plus BX plus Y sama dengan 0. Yang pertama, pemaktoran. Metode ini digunakan jika akar-akarnya merupakan bilangan rasional. Berikut ini tabel model persamaan kodrat atau PK dan berbagai cara pemaktorannya. Nah, selanjutnya persamaan kodrat sempurna. Metode melengkapkan kodrat sempurna akan mudah digunakan jika koefisien A dibuat agar bernilai 1, PK dalam bentuk diubah menjadi. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ahmad Sahawudin. Metode kedua yaitu persamaan kuadrat sempurna. Metode melengkapkan kuadrat sempurna akan mudah digunakan jika koefisien A dibuat agar bernilai 1. PK dalam bentuk diubah dengan bentuk menjadi persamaan X plus P akar pangkat 2 sama dengan Q. Dengan P dan Q adalah konstanta serta X adalah variabel. Nilai dari konstanta P dan Q dari persamaan didapatkan dengan cara P sama dengan 1 per B dan Q sama dengan 1 per 2 B kuadrat min C. Metode rumus ABC. Metode rumus ABC ini bisa digunakan jika pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna tidak bisa dilakukan. Nilai dari akar-akar persamaan kuadrat didapatkan dari rumus ABC berikut. X12 sama dengan negatif B plus minus dikali plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Penjumlahan dan perkalian akar-akar. Penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan dapat dilakukan tanpa harus mengetahui nilai dari akar-akarnya. Jumlah akar-akar dapat diperoleh dengan X1 plus X2
dengan menggunakan metode ABC. Maka didapatkan hasil seperti sama dengan 2 min 2B per 2A sama dengan min B per A. Sedangkan perkalian X1 dengan X2 sama dengan min B plus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A dikali min B min akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Dan didapatkan dan diperoleh hasil yaitu C per A. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan 1. Penjumlahan akar-akar X1 plus X2 sama dengan min B per A. Sedangkan perkalian akar-akar yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Kita lanjut ke contoh soal. Suatu persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 4 sama dengan 0 memiliki akar-akar P dan Q. Tentukan nilai dari P kuadrat min Q kuadrat dalam kurung kuadrat. Penyelesaian berdasarkan persamaan X kuadrat min 2X min 4 sama dengan 0, diketahui bahwa P plus Q sama dengan min B per A sama dengan, karena B-nya negatif 2, maka negatif 2 per 1 sama dengan 2. Sedangkan P dikali Q sama dengan C per A, dimana C-nya itu adalah 4 dan A-nya itu adalah 1, mendapatkan hasil min 4. Maka diselesaikan dengan cara P kuadrat min Q kuadrat akar kuadrat sama dengan P plus Q atau P min Q kuadrat sama dengan P plus Q kuadrat dikali P min Q kuadrat, dan dijabarkan sama dengan P plus Q kuadrat dikali P kuadrat plus Q kuadrat min 2PQ. P plus Q kuadrat dikali plus dalam kurung P plus Q kuadrat dikali P pangkat 2 P kuadrat plus Q kuadrat min 2PQ sama dengan P plus Q kuadrat dikali P plus Q kuadrat min 2PQ min 2PQ, mendapatkan hasil 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 min 2 kali min 4 min 2 dikali min 4, dan hasilnya adalah 2 dikali 4 ditambah 8 ditambah 8 hasilnya sama dengan 8. Baik, sekian dari